Eliano Rennes, ospek 2 calon pemain timnas Indonesia nyanyi lagu Tanah Airku saat sesi photoshoot. Marcelino Ferdinand cetak 2 gol berkelas bersama Oxford Academy, bikin heboh pundit Inggris. Patrick Kluivert diam-diam sambut Elkan Bagot di sela-sela pemotretan jersey Skuad Garuda. Asisten Sintayong tiba-tiba kritik keras pernyataan Mark Klok. Mauro setelah bicara soal proses WNI, ia tegaskan akan segera gabung. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjadi starter ketika bermain untuk Oxford United Academy. Marcelino memakai nomor punggung 10 saat tampil di babak perempat final Oxford United Shield 2024-2025. Marcelino mencetak 2 gol dalam kemenangan 6-0 Oxford United Academy atas tuan rumah Banbury United. Bermain pada dini hari waktu Indonesia Barat, Marcelino membobol gawang Banbury United pada menit ke-15 dan juga ke-23. Bukan hanya mencetak gol saja, Marcelino juga mencetak assist bagi rekan setimnya. Pemain 20 tahun tersebut ditarik keluar pada menit ke-75. Kemenangan atas Banbury United membuat Marcelino lolos ke babak semifinal. Oxford United mulai menjauhi papan bawah berkat tambahan 3 poin tadi malam. Klub yang dimiliki Erick Thohir tersebut bercokol di peringkat ke-14 klasemen sementara Championship 2025. Marcelino baru sekali bermain untuk tim utama Oxford United sejak bergabung pada musim panas 2024. Debutnya terjadi ketika kalah 1-3 dari Exeter City dalam babak ketiga Piala FA 2024-2025. Mantan asisten pelatih skuad Garuda yakni Kim Jong Jin memberikan klarifikasi terkait tudingan yang menyebut Sintayong bersikap diktator selama melatih. Kim Jong Jin menegaskan tudingan Mark Klok tidak benar alias bohong. Saat menjadi tamu dalam podcast YouTube Deddy Corbuzier, Kim Jong Jin menjelaskan bahwa ia selalu berada di sisi Sintayong sebagai asisten pelatih sekaligus penerjemah bahasa Inggris. Saya selalu ada di samping coach Sintayong, jadi saya tahu apa yang terjadi, baik di dalam ataupun di luar, kata Kim Jong Jin. Kim membantah keras tudingan bahwa Sintayong adalah seorang diktator, seperti yang diklaim oleh Mark Klok. Kim Jong Jin bahkan mengaku telah menghubungi Mark Klok untuk mengonfirmasi pernyataan di media. Saya komunikasi ke Mark Klok, saya bilang cukup brother, cukup sudah menyebarkan kebohongan. Anda satu-satunya pemain yang berbohong di media, tegas Kim Jong Jin. Kim Jong Jin menyebut bahwa Mark Klok akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Klok mengklaim bahwa ada kesalahan dalam penerjemahan ucapannya di bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terkait kekalahan timnas Indonesia melawan Cina beberapa bulan lalu, Kim Jong Jin mengakui bahwa suasana pertandingan tersebut sangat panas, mengingat pentingnya laga tersebut. Namun, ia membantah keras adanya konflik antara pemain dan juga pelatih yang banyak diberitakan oleh media sosial. Bek skuad Garuda yakni Elkan Bagot, pemain bertahan berbakat yang kini membawa Bel FC semakin dekat dengan peluang untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Hal ini menjual setelah Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengisyaratkan bahwa pintu skuad Garuda terbuka lebar bagi Elkan Bagot. Bahkan nama Elkan Bagot mencuat saat punggawa skuad Garuda tengah berkumpul di Belanda. Elkan Bagot disinyalir akan ikut melakukan photoshoot, namun ia akan melakukan itu di Inggris. Erick Thohir menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan chemistry dengan pemain. Ia menyebut bahwa pemain seperti Elkan Bagot memiliki peluang besar untuk kembali membela merah putih, terutama jika semua pihak berhasil mencapai kesepakatan yang solid. Nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan bergabung dengan timnas Indonesia lagi, tergantung nanti chemistry dan juga perbicaraannya. Elkan Bagot bukan Belanda, ujar Erick Thohir. Di sisi lain, performa Elkan Bagot bersama dengan Bel FC belakangan ini terus menunjukkan perkembangan positif. Dalam laga terakhir melawan Huddersfield di lanjutan Liga Inggris kasta ketiga, Elkan Bagot tampil apik meskipun hanya dimainkan sebagai pengganti. Ia masuk pada penghujung babak pertama menggantikan Matteo Pennington, membantu timnya meraih hasil imbang 2-2 di kandang sendiri. Meski belum berhasil membawa Blackpool FC meraih poin penuh, penampilan bek muda ini dinilai cukup sangat menjanjikan. Konsistensinya dalam mendapatkan menit bermain di klub diyakini akan menjadi faktor krusial dalam menentukan masa depannya di timnas Indonesia. Sebagai fans Garuda tentu kita berharap semoga Elkan Bagot bisa kembali memperkuat timnas Indonesia.
Mengingat tenaga Elkan Bagot sangat dibutuhkan oleh tim Merah Putih untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, pasukan Garuda akan menghadapi tuan rumah Australia pada Maret 2025. Lalu pada laga berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di kandang sendiri, yakni di Jakarta. Momen unik pemain keturunan Indonesia yakni Eliezer Rendes hingga Tim Gappen saat menyanyikan lagu Tanah Airku bersama beberapa rekannya. Lagu Tanah Airku menjadi pemersatu bagi para pemain keturunan yang membela timnas Indonesia seolah sudah melekat dalam diri mereka. Dimanapun dan kapanpun, para pemain keturunan tak ragu melantunkan syair lagu tersebut. Seperti yang diperlihatkan oleh Eliezer Rendes bersama dengan para pemain keturunan lainnya. Kemudian juga terlihat Tim Gappen hingga Dior Mark, pemain keturunan yang sedang dalam proses WNI meski sudah dilurus sejak November 2024. Para pemain keturunan tampak bahagia ketika melantunkan lagu Tanah Airku bersama dengan sejumlah media-media yang juga orang Indonesia. Tim Gappen dan juga Dior Mark nantinya diproyeksikan bergabung dengan timnas Indonesia U20, kelompok di bawah Eliezer Rendes yang sudah masuk tim senior. Tak pelak aksi mereka mencuri perhatian netizen tanah air. Banyak yang menyebutnya jika Eliano sedang mengospek adiknya sebelum masuk timnas. Gappen lahir di Belanda, tepatnya pada Juni 2025. Yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sosoknya pernah bermain untuk dua klub ternama Liga Belanda, yakni FC Twente dan juga FC Emmen. Kemudian Dior Mark yang juga memiliki darah Indonesia, saat ini bermain untuk NEC Nijmegen U21. Naturalisasi keduanya menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam membangun timnas Indonesia yang sangat tangguh. Sementara itu, Eliezer Rendes menjadi bagian dari timnas Indonesia senior yang saat ini sedang ditukani oleh Patrick Kluivert. Setelah tak mendapat menit bermain layak di Sintayong, Eliano berharap bisa dipercaya Kluivert dalam skuadnya nanti. Program naturalisasi pemain keturunan Indonesia terus menjadi sorotan, termasuk kabar terbaru dari Mauro Zylstra, pemain muda yang kini memperkuat bersama dengan Volendam FC. Pemain berusia 20 tahun tersebut menjadi salah satu nama yang masuk daftar radar PSSI untuk memperkuat skuad Garuda, terutama di level U23. Meskipun harapan besar mengiringi proses ini, perjalanan Mauro Zylstra menuju status pemain naturalisasi tampaknya belum menemui kepastian. Mauro mengungkapkan bahwa fokus PSSI saat ini adalah menyelesaikan proses naturalisasi pemain U20 untuk menghadapi Piala Asia U20 2025. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa dirinya belum mendapatkan banyak perkembangan terkait statusnya. Selain itu, Mauro Zylstra juga menjalin komunikasi dengan Dior Mark, pemain keturunan lainnya yang berada dalam situasi serupa. Proses naturalisasi Dior Mark yang belum selesai menunjukkan bahwa langkah ini tidak mudah dan membutuhkan waktu. Meski demikian, Zylstra memahami prioritas PSSI, terutama karena belum adanya turnamen besar yang memerlukan kontribusi pemain U23 dalam waktu dekat. Saya tidak tahu bagaimana proses mereka karena Dior Mark juga belum mendapatkan paspor Indonesianya. Saya juga kenal Dior Mark yang masih mengobrol dengannya, kata Mauro Zylstra. Di sisi lain, dari Indonesia yang mengalir dari garis keturunan sang ibu menjadi motivasi kuat bagi Zylstra untuk suatu hari mengenakan jersey merah putih. Ia tetap menaruh harapan pada proses ini, meskipun tidak menjadi prioritas utama saat ini. Menurutnya, tanpa adanya turnamen U23 yang mendesak, proses naturalisasinya bisa berjalan lebih santai dibandingkan pemain senior yang menghadapi agenda penting. Dengan penuh kesabaran, Zylstra menyatakan kesiapannya untuk terus menunggu. Ia juga menegaskan bahwa proses ini adalah bagian dari perjalanan panjang demi memberikan kontribusi bagi pesepak bola Indonesia di masa depan. Mauro Zylstra sebenarnya merupakan striker tajam di Liga Belanda U21. Dia bahkan telah mencetak 9 gol dari 12 pertandingan di semua kompetisi. Itu menunjukkan bahwa Mauro Zylstra merupakan striker tajam dan haus gol. Mari kita doakan semoga Mauro Zylstra bisa proses WNI dengan cepat dan tentu bisa membela timnas Indonesia di masa depan. Seperti diketahui, timnas Indonesia sangat membutuhkan striker tajam seperti Mauro Zylstra. Terlebih pasukan Garuda saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka dari itu Mauro Zylstra sehendaknya bisa diproses dengan cepat dan tentu bisa membela timnas Indonesia di masa itu.